Halo Pak Dinas dan teman-teman semua, kami dari kelompok 4 yang mengatakan Nama saya Julian Susanto, nomor absen 21. Nama saya Felicia Kumala Putri, nomor absen 32. dan saya Kebet Krianto, absen ke-36. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami tentang model sistem pernapasan manusia yang memiliki tujuan utama untuk Memvisualisasikan dan memahami bagaimana Cara kerja sistem pernapasan pada manusia. baik, selamat menyaksikan. Sistem pernapasan memiliki fungsi. Yang pertama, memasukkan oksigen dari atmosfer ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida dari sel tubuh ke atmosfer. Yang ketiga, sebagai jalur pengeluaran air dan panas. yang keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Lalu yang kelima itu memberikan bicara, nyanyi atau pembentukan vokal lainnya. Lalu yang kelima itu merupakan sistem pertahanan terhadap pembentukan benda asing lainnya. Yang ketujuh, mengaktifkan, memodifikasi, mengeluarkan dan menginaktifkan berbagai bahan yang melatih sirkulasi paru-paru. Yang kedelapan, meningkatkan aliran balik vena akibat sistem pernapasan. Dan yang kesembilan, sebagai indera penciuman. Kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sistem pernapasan. Yang pertama, sinus. Nah, sinus ini berfungsi untuk melembabkan dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua, faring. Faring atau yang biasa kita kenal sebagai tenggorokan berfungsi untuk sebagai penghubung rongga hidung dan mulut sampai laring. Kemudian ada laring sebagai saluran napas bawah agar makanan tidak masuk ke trakea dan menghasilkan suara melalui getaran pita suara. Yang kemudian lalu ada trakea. Trakea atau yang biasa kita kenal sebagai batang tenggorokan dilapisi oleh sel epitel bersilia yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang masuk. Lalu ada bronkus, itu sebagai saluran utama untuk mengalirkan udara dari trakea menggorokkan ke paru-paru, sekaligus menyaring, lalu melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk mencapai ke bagian paru-paru di dalam bronkus. Baik, selanjutnya ada paru-paru. Dalam paru-paru terdapat 3 ciptaan alveolus dan menerima udara dari bronkus. Nah, dalam paru-paru ini terjadi pernapasan eksternal atau pertukaran udara, di mana O2 melewati alveolus ke kapiler dan juga CO2 dari kapiler ke alveolus, di mana pernapasan eksternal ini terjadi secara difusif. Nah, yang selanjutnya kita ke bagian diafragma, di mana diafragma ini adalah otot pernapasan utama yang dapat berkontraksi dan juga berelaksasi sehingga udara dapat masuk dan keluar dari diafragma ini melewati paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan inspirasi pada pernapasan dada. Pada otot interkostal luar berkontraksi itu tulang rusuknya terangkat ke atas dan ke depan. Volume rongga dadanya itu membesar, paru-parunya berkembang, dan tekanan udara di dalam paru-parunya itu mengecil, serta udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Saya akan menjelaskan ekspirasi pada pernapasan dada. Pada otot interkostal luar relaksasi itu tulang rusuknya turun, volume rongga dadanya itu menyempit, dan paru-parunya itu mengecil, dan tekanan udara dari paru-parunya itu membesar, lalu udaranya itu keluar dari paru-paru. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme pernapasan pada perut, yaitu inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, lalu volume rongga dada membesar, tekanan udara mengecil, lalu udara dari luar masuk ke paru-paru. Nah, pada pernapasan perut, khususnya pada inspirasi, otot diafragma berelaksasi sehingga bentuk diafragma yang tadinya datar kembali menjadi melengkung, lalu volume rongga dada mengecil, lalu paru-paru mengempis dan juga tekanan udara di paru-paru membesar, lalu udara keluar dari
paru-paru.